これどこで買ったの？それインドネシアで買いました。Mas Indonesia. Klontar, gaskeun, the best jembit. Semakin hari, sepertinya orang Jepang dan orang Indonesia semakin mesra saja. Indonesia dan Jepang sekarang lebih terlihat seperti adik kakak yang lama terpisah. Setiap orang Jepang yang kenal dengan orang Indonesia, mereka mesti penasaran dan ingin kenal lebih dekat lagi. FYI aja, hal ini tidak terjadi pada semua negara. Beberapa contohnya yang paling umum, misalnya orang Jepang dengan orang India, Cina, Vietnam, Filipina, bahkan Korea. Walaupun lebih sering bertemu, tetapi banyak sekali yang biasa-biasa saja atau bahkan menunjukkan ketidakcocokan. Sementara orang Indonesia, di mata orang Jepang terasa begitu dekat. Full senyum, senang berteman, dan suka membantu. Dari sini, akhirnya banyak bermunculan komunitas-komunitas Indonesia-Jepang, mulai dari yang skala kecil hingga besar, guna mempererat hubungan kekerabatan serta pembelajaran masing-masing budaya. こういうよく。これ何？カエルの置物です。これ誰持ってきたの？はい。お、牛尾くん、これは何かしら？それは棒を取っていただいて、尻尾の方から、頭の方にかけてゆっくりこうさすっていただくと、はい。すごい。一人寂しい夜とかいや、もっと寂しくなるよ。これどこで買ったの？それインドネシアで買いました。ちょっとカエルの鳴き声の。ご機嫌ですよ、若林さんね。いや、そこ。いいですね。これは何？これ何？これ。これは誰でしょうか？はい。牛尾さん、出ました。メイドインインドネシアじゃないのこれ。やっぱり。はい、お分かりの通り、それチョベックと言います。チョベック、新しいお友達。チョベックが。言いまして、インドネシアのものなんですけど、もともとインドネシアとかバリでスパイス調理をするときに欠かせない石臼なんです。そうなんです。で、今回はそれをちょっと応用して離乳食をそれで作っていただけたら美味しいかなと思うんですね。でも本当にすりつぶすのに関しては勝手に世界で一番だと思っていて、それがチョベックがね。チョベックです。違うじゃん。チョベックだよ。でもそれちょっと多分お皿も持っていただけたら分かるんですけど、ちょっと重いんですね。なのでそこで春日さんなんです。その筋肉を生かして世界で一番の離乳食を作って食べさせてあげてほしいなと思って。一応それ用のなんかハンドブレンダーみたいなの買ってあるんだけど。でも母もボタン1個でできてって同じだって思ってやってみたんですって。全然美味しさが違ったんです。だからチョベックの方が美味しいってことで。チョベック。Tidak dapat dipungkiri, orang Jepang sekarang mulai tertarik dengan budaya-budaya di Indonesia. Hal ini disebabkan orang Indonesia yang tidak baperan memiliki kecerdasan sosial dan tingkat pemakluman yang tinggi. Sehingga orang Jepang tidak ragu-ragu untuk lebih terbiasa dengan budaya-budaya asik orang Indonesia. Maka jangan heran, saat ini sudah banyak orang Jepang yang bisa berbahasa Indonesia, karena ketertarikan dan juga kedekatan dengan orang Indonesia. Bahkan uniknya, mereka sampai hafal kebiasaan-kebiasaan orang Indonesia. Dari yang positif dan negatif, hingga yang menurut kita negatif, tetapi positif di mata banyak orang Jepang. Perbedaan budaya Indonesia dan Jepang. Janji Jepang. Janji Indonesia.
2 hours later. Perbedaan gaya foto orang Indonesia dan orang Jepang. Mbak-mbak Jepang. Mbak-mbak Indonesia. Mas-mas Jepang. Mas-mas Indonesia. Ibu-ibu Jepang. Ibu-ibu Indonesia. Bapak-bapak Jepang. Bapak-bapak Indonesia. Angle-nya harus dari bawah ya, deket gitu ya. インドネシアでのカルチャーショック。日本とインドネシアでは歩くスピードが全然違います。日本人って歩くスピードがとにかく速いんですよ。ものすごい速いんですよ。特に急いでなくてもエスカレーターとかもみんな歩くんですよ、日本人って。それに対してインドネシアでは生活のリズム全てがこうゆっくりなんですよね。でこの間 MRT 乗るために駅に行ったんですけど、20組ぐらいもう抜きましたもん。みんなこうゆっくりなんだよ、進むのが。別にこの生活リズムが速いからいい、遅いから悪いとかじゃなくて、これ単純にこう生活のペースが全然違うなっていう風に感じますね。こうゆっくりの方が好きなんで、インドネシアのライフスタイル最高です。Banyak di media sosial, utamanya TikTok, kita melihat perbedaan antara Indonesia dengan Jepang. Namun, sayangnya, video tersebut kebanyakannya tidak apple to apple, seperti mengambil video terbaik dari Jepang diversuskan dengan video terjelek dari Indonesia. Ya, kita tahu sendiri, kebanyakannya dibuat oleh Malin Kundang atau orang-orang dari negara keduanya Bangladesh. Padahal, kalau mau apple to apple, Indonesia juga banyak yang bagus, dan di Jepang juga tidak selalu terlihat sebagus yang kita kira. Walaupun pada faktanya, Jepang adalah negara maju yang harus kita ambil banyak sisi positifnya. Sebagai warga negara Jepang, kenapa aku suka Indonesia? Salah satu alasannya, orang-orangnya pada santai. Santai, relax, bahasa Jepangnya riraksu. Riraksu. Kalau di Jepang, terutama di daerah Tokyo, gak bisa santai. Pikirin pekerjaan, pikirin ini, pikirin itu. Jadi banyak pikiran, sibuk, gak punya waktu. Jadi ya banyak stres gitulah, gak bisa santai. Aku juga kan kerja di Indonesia. Jadi pada lihat staff Indonesia pada main HP, pada ngobrol, enak lah dilihatnya gitu, santai. Kalau di Jepang nggak mungkin. Kita diem terus di meja, ngetik komputer, diem. Di Jepang setiap tahun banyak yang bunuh diri karena pekerjaan, gara-gara depresi gitu. Jadi sebagai manusia kita jangan terlalu serius. Nah, ini that's me, yeah. Gue pernah ke Jepang, terus gue baru tahu ternyata di Jepang itu angka bunuh dirinya sangat tinggi. Padahal tuh negaranya tertata rapi gitu, terus orangnya begini pinter, tapi angka bunuh diri tinggi banget. Karena katanya nih pas gue nanya-nanya, ternyata di sana itu orangnya tuh gampang stres. Terus kalau kerja nih dimarahin, kamu kerja nggak bener gitu, wah stres, pulang ngambil racun bunuh diri gitu. Kata gue untung Indonesia nggak kayak begitu ya. Di Indonesia mah nggak bakal gitu nih, lo kerja gitu dimarahin, kamu kerjanya nggak bener, wah stres, pulang ngambil HP terus bos marah-marah aja lo anjing, senang lagi. Jepang takjub kepada Republik Indonesia karena diketahui Indonesia mulai keluar dari cengkraman dolar Amerika Serikat. Bahkan menurut Menteri Ekonomi, Jepang ingin belajar dari Indonesia dan Indonesia dikatakan lebih siap dengan pasar global karena semua aplikasi digitalnya menggunakan bahasa Inggris. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartanto yang mengatakan bahwa Jepang mengakui keunggulan Indonesia dan beberapa negara ASEAN terkait dengan digitalisasi dan data transfer. Karena beberapa negara ASEAN yang telah mengembangkan pembayaran menggunakan mata uang lokal. Indonesia sendiri sudah menerapkan QRIS atau KRIS yang merupakan pembayaran mata uang lokal digital tanpa dolar Amerika Serikat atau local currency settlement, disingkat LCS. Jepang dikatakan ingin belajar dari Indonesia, bahkan hal lainnya yang berkaitan dengan artificial intelligence sudah digunakan oleh startup Indonesia. Lebih lagi, Indonesia memiliki 2 dekako yang juga diapresiasi oleh Jepang. Erlangga menyebutkan Indonesia lebih siap dengan pasar global karena semua aplikasi digital Indonesia sudah menggunakan bahasa Inggris. Bahkan Erlangga menyebutkan ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 bisa menembus 17 miliar dolar dan 400 miliar dolar pada 2030 nanti. Sehingga tentu saja ini merupakan sebuah kebanggaan bagi Indonesia yang mulai keluar dari cengkraman dolar Amerika Serikat. Bahkan masyarakat di perkotaan saat ini seperti enggan menggunakan uang kertas. Mereka biasanya menggunakan uang digital dengan pembayaran KRIS, sehingga ini merupakan sebuah bentuk penggunaan mata uang lokal dan pemerintah. Orang-orang di Jepang, sekalipun yang berada di perkampungan, tidak merasa takut dengan orang-orang dari Indonesia.
Bahkan banyak mereka tidak segan mengundang orang Indonesia untuk mengunjungi rumahnya. Sekedar ngeteh atau membuka obrolan ringan, membahas seputar kebiasaan atau budaya di Indonesia. Hal ini dikarenakan gambaran orang Indonesia mayoritasnya dianggap baik. Banyak dari mereka akhirnya bersahabat, terlebih menganggap seperti keluarga. Dan kita boleh sedikit berbangga, walaupun kita berasal dari negara berkembang, tetapi orang-orang dari seluruh negara sangat ingin berkawan dengan kita. Banget guys, gak kesini. Indonesiaからないです。見て。これのね、すぐ前。これ、先にはこれ。後でこれ。これ使うの？はい、使ってるよ。ジーバッグを飾るも、うさくならない。そうなんだね。私も使いたいから。今度買ってきて。インドネシアから若さんのためにあげます。わ、ありがとう。使ってみる。ありがとうございます。でも遊びに来て。バイバイ。Indonesia, mantap. Let's go, click like, click subscribe! これどこで買ったの？それインドネシアで買いました。Mas Indonesia. Klontar, gaskan, the best jembit. Semakin hari, sepertinya orang Jepang dan orang Indonesia semakin mesra saja. Indonesia dan Jepang sekarang lebih terlihat seperti adik kakak yang lama terpisah. Setiap orang Jepang yang kenal dengan orang Indonesia, mereka mesti penasaran dan ingin kenal lebih dekat lagi. FYI aja, hal ini tidak terjadi pada semua negara. Beberapa contohnya yang paling umum, misalnya orang Jepang dengan orang India, Cina, Vietnam, Filipina, bahkan Korea. Walaupun lebih sering bertemu, tetapi banyak sekali yang biasa-biasa saja atau bahkan menunjukkan ketidakcocokan. Sementara orang Indonesia, di mata orang Jepang terasa begitu dekat. Full senyum, senang berteman, dan suka membantu. Dari sini, akhirnya banyak bermunculan komunitas-komunitas Indonesia-Jepang, mulai dari yang skala kecil hingga besar, guna mempererat hubungan kekerabatan serta pembelajaran masing-masing budaya.それは棒を取っていただいて、尻尾の方から頭の方にかけてゆっくりこうさすっていただくと、はい。すごい。一人寂しい夜とかいや、もっと寂しくなるよ。これどこで買ったの？それインドネシアで買いました。ちょっとカエルの鳴き声の今日はご機嫌ですよ、若林さんね。いや、そこ。いいですね。これは何？これ何？これ。重い？これは誰でしょうか？はい。内田さん、出ましたメイドインインドネシアじゃないのこれ。やっぱり。はい、お分かりの通り、それチョベックと言いまして。チョベック、新しいお友達。チョベックが。言いまして、インドネシアの
のものなんですけど、もともとインドネシアとかバリでスパイス調理をするときに欠かせない石臼なんです。そうなんです。で、今回はそれをちょっと応用して離乳食をそれで作っていただけたら美味しいかなと思うんですね。でも本当にすりつぶすのに関しては勝手に世界で一番だと思っていて、それがチョベックがね。チョベックです。違うじゃん。チョベックだよ。手じゃない。でもそれちょっと多分お皿も持っていただけたらわかるんですけど、ちょっと重いんですね。いや、めちゃめちゃ重い。そこで春日さんなんです。その筋肉を生かして、世界で一番の離乳食を作って食べさせてあげてほしいなと思って。一応それ用のなんかハンドブレンダーみたいなの買ってあるんだけど。でも母もボタン1個でできてって同じだって思ってやってみたんですって。全然美味しさが違ったんです。だからチョベックの方が美味しいってことで。チョベック。Tidak dapat dipungkiri, orang Jepang sekarang mulai tertarik dengan budaya-budaya di Indonesia. Hal ini disebabkan orang Indonesia yang tidak baperan memiliki kecerdasan sosial dan tingkat pemakluman yang tinggi, sehingga orang Jepang tidak ragu-ragu untuk lebih terbiasa dengan budaya-budaya asik orang Indonesia. Maka jangan heran, saat ini sudah banyak orang Jepang yang bisa berbahasa Indonesia, karena ketertarikan dan juga kedekatan dengan orang Indonesia. Bahkan uniknya, mereka sampai hafal kebiasaan-kebiasaan orang Indonesia. Dari yang positif dan negatif, hingga yang menurut kita negatif, tetapi positif di mata banyak orang Jepang. Perbedaan budaya Indonesia dan Jepang. Janji Jepang. Janji Indonesia. Goblok! 2 hours later. Perbedaan gaya foto orang Indonesia dan orang Jepang. Mbak-mbak Jepang. Mbak-mbak Indonesia. Mas-mas Jepang. Mas-mas Indonesia. Ibu-ibu Jepang. Ibu-ibu Indonesia. Bapak-bapak Jepang. Bapak-bapak Indonesia. Angle-nya harus dari bawah ya, deket gitu ya. インドネシアでのカルチャーショック。日本とインドネシアでは歩くスピードが全然違います。日本人って歩くスピードがとにかく速いんですよ。ものすごい速いんですよ。特に急いでなくてもエスカレーターとかもみんな歩くんですよ、日本人って。それに対してインドネシアでは生活のリズム全てがこうゆっくりなんですよね。でこの間 MRT 乗るために駅に行ったんですけど、20組ぐらいもう抜きましたもん。みんなこうゆっくりなんだよ、進むのが。別にこの生活リズムが速いからいい、遅いから悪いとかじゃなくて、これ単純にこう生活のペースが全然違うなっていう風に感じますね。こうゆっくりの方が好きなんで、インドネシアのライフスタイル最高です。Banyak di media sosial, utamanya TikTok, kita melihat perbedaan antara Indonesia dengan Jepang. Namun, sayangnya, video tersebut kebanyakannya tidak apple to apple, seperti mengambil video terbaik dari Jepang diversuskan dengan video terjelek dari Indonesia. Ya, kita tahu sendiri, kebanyakannya dibuat oleh Malin Kundang atau orang-orang dari negara keduanya Bangladesh. Padahal, kalau mau apple to apple, Indonesia juga banyak yang bagus, dan di Jepang juga tidak selalu terlihat sebagus yang kita kira. Walaupun pada faktanya, Jepang adalah negara maju yang harus kita ambil banyak sisi positifnya. Sebagai warga negara Jepang, kenapa aku suka Indonesia? Salah satu alasannya, orang-orangnya pada santai. Santai, relax, bahasa Jepangnya riraksu. Riraksu. Kalau di Jepang, terutama di daerah Tokyo, gak bisa santai. Pikirin pekerjaan, pikirin ini, pikirin itu. Jadi banyak pikiran, sibuk, gak punya waktu.
Jadi ya banyak stres gitulah, nggak bisa santai. Aku juga kan kerja di Indonesia, jadi pada lihat staff Indonesia pada main HP, pada ngobrol, enak lah dilihatnya gitu, santai. Kalau di Jepang nggak mungkin, kita diem terus di meja, ngetik komputer, diem. Di Jepang setiap tahun banyak yang bunuh diri karena pekerjaan, gara-gara depresi gitu. Jadi sebagai manusia kita jangan terlalu serius. Nah, ini that's me, yeah. Gue pernah ke Jepang, terus gue baru tahu ternyata di Jepang itu angka bunuh dirinya sangat tinggi. Padahal tuh negaranya tertata rapi gitu, terus orangnya pakainya pinter, tapi angka bunuh diri tinggi banget. Karena katanya nih pas gue nanya-nanya, ternyata di sana itu orangnya tuh gampang stres. Terus kalau kerja nih dimarahin, kamu kerja nggak bener gitu, wah, stres pulang ngambil racun bunuh diri gitu. Kata gue, untung Indonesia nggak kayak begitu ya. Di Indonesia mah nggak bakal gitu nih, lo kerja gitu dimarahin, kamu kerjanya nggak bener, wah, stres pulang ngambil HP terus, bos tol, marah-marah aja lo anjing, senang lagi. Jepang takjub kepada Republik Indonesia karena diketahui Indonesia mulai keluar dari cengkraman dolar Amerika Serikat. Bahkan menurut Menteri Ekonomi, Jepang ingin belajar dari Indonesia dan Indonesia dikatakan lebih siap dengan pasar global karena semua aplikasi digitalnya menggunakan bahasa Inggris. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartanto yang mengatakan bahwa Jepang mengakui keunggulan Indonesia dan beberapa negara ASEAN terkait dengan digitalisasi dan data transfer. Karena beberapa negara ASEAN yang telah mengembangkan pembayaran menggunakan mata uang lokal. Indonesia sendiri sudah menerapkan QRIS atau KRIS yang merupakan pembayaran mata uang lokal digital tanpa dolar Amerika Serikat atau Local Currency Settlement, disingkat LCS. Jepang dikatakan ingin belajar dari Indonesia, bahkan hal lainnya yang berkaitan dengan artificial intelligence sudah digunakan oleh startup Indonesia. Lebih lagi, Indonesia memiliki 2 dekako yang juga diapresiasi oleh Jepang. Erlangga menyebutkan Indonesia lebih siap dengan pasar global karena semua aplikasi digital Indonesia sudah menggunakan bahasa Inggris. Bahkan Erlangga menyebutkan ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 bisa menembus 17 miliar dolar dan 400 miliar dolar pada 2030 nanti. Sehingga tentu saja ini merupakan sebuah kebanggaan bagi Indonesia yang mulai keluar dari cengkraman dolar Amerika Serikat. Bahkan masyarakat di perkotaan saat ini seperti enggan menggunakan uang kertas. Mereka biasanya menggunakan uang digital dengan pembayaran KRIS, sehingga ini merupakan sebuah bentuk penggunaan mata uang lokal dan pemerintah. Orang-orang di Jepang, sekalipun yang berada di perkampungan, tidak merasa takut dengan orang-orang dari Indonesia. Bahkan banyak mereka tidak segan mengundang orang Indonesia untuk mengunjungi rumahnya. Sekedar ngeteh atau membuka obrolan ringan, membahas seputar kebiasaan atau budaya di Indonesia. Hal ini dikarenakan gambaran orang Indonesia mayoritasnya dianggap baik. Banyak dari mereka akhirnya bersahabat, terlebih menganggap seperti keluarga. Dan kita boleh sedikit berbangga, walaupun kita berasal dari negara berkembang, tetapi orang-orang dari seluruh negara sangat ingin berkawan dengan kita. banget guys, udah kesini. Indonesiaからタイです。見て。これのですぐ前。これ先にはこれ。後でこれ。これ使うの？はい、使ってるよ。ジーバッグを飾るも臭くならない。私も使いたいから。今度買ってきて。インドネシアから若さんのためにあげます。わ、ありがとう。使ってみる。ありがとうございます。いつでも遊びに来て。バイバイ。Indonesia, mantap. Let's go, klik like, klik subscribe.